Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-137 Jumat 23 September 2022 kita episodenya Ulas Berita. Dan biasanya di episode Ulas Berita saya sebagai host ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam Kak. Lancar Dad ya pekerjaan hari ini ya. Alhamdulillah lancar. Dan kita hari ini adalah hari terbit terakhir ya. Untuk Suara Nusantara edisi cetak. Tapi berita-berita tetap kita terbitkan di koran sn.com ya. Kemudian dan ulas berita akan hadir lebih banyak ya sesuai permintaan dari penonton Lesa SN karena jumlah pengunjung dari ulas berita juga lumayan banyak juga Ded ya. Dan kita tadi udah sepakat Ded ya akan ulas berita untuk berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak Jumat 23 September 2022 ya. Oke, silakan Dedi perlihatkan korannya dulu. Oke, kita perlihatkan ya. Tim kreatif. Oke, itu judul HL-nya ya. Itu koran hari ini ya. Penonton Lesa SN. Oke, Ded, langsung kita ke ulas berita utama, Ded ya. Untuk Suara Nusantara edisi cetak hari ini, di mana berita HL-nya kita ambil judul KPK punya alasan tertentu. Subjudulnya belum umumkan tersangka dugaan korupsi BUMD Pemprov Sumsel, di mana kemarin kita berhasil mewawancarai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bapak Dr. Febrian. Apa komentar Pak Febrian? Silakan Dedi. Oke Kak, komentar Pak Febrian, KPK belum mengumumkan tersangka dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD milik Pemprov Sumsel ini karena KPK mempunyai alasan tertentu guna kepentingan penyidikan, Kak. Oke, ada statement dari Pak Febrian ya di sini ya, dimuat di alinea ketiga. Ini saya bacakan, Ded ya. Dari itu mudah-mudahan dalam waktu dekat KPK memutuskan siapa saja tersangka dalam dugaan kasus ini. Oke, Ded, kita lanjut ulas berita, masih berita yang berita utama ya. Silakan Dedi buka halaman 11 di mana kita juga berhasil mewawancarai dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang lainnya. Ini Bapak Dr. Ruben. Apa komentar Bapak Ruben, silakan dibaca. Bapak Ruben memberikan komentar Kak ya, masih terkait penyidikan dugaan kasus tersebut. Di mana menurutnya alasan KPK belum mengumumkan tersangka ya ini untuk kepentingan proses penyidikan, termasuk dampak dari penyidikan apabila saat ini nama tersangka yang diumumkan. Oke, kita ulas sedikit sebelum berita ini kita buat, Ded ya. Kita beberapa kali membuat berita terkait isu ini, Ded ya. Terkait pemeriksaan waktu itu di Brimob dan Polda Sumsel. Benar Kak? Waktu itu masih ingat salah satu berita? Saat itu kita buat berita terkait pemeriksaan para saksi Kak ya. Di mana itu kita angkat dari keterangan juru bicara KPK Ali Fikri, di mana juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan sejumlah saksi diperiksa di Makobrimob Polda Sumsel, yang kemudian beberapa hari kemudian pemeriksaan dipindahkan ke Polda Sumsel itu. Tapi kemarin waktu Dedi mewawancarai jubir KPK ya, tidak ada pemeriksaan saksi. Benar itu, Ded? Benar Kak. Kemarin perkembangan terkini kita konfirmasi ke juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa tidak ada pemeriksaan saksi Kak. Oke, Ded, kali ini kita ulas berita giat pembangunan ya. Yang pertama dari Kabupaten Banyuasin. Ini ada berita Bupati Banyuasin raih penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, di mana penghargaan ini diterima karena Kabupaten Banyuasin berhasil meraih WTP 11 kali berturut-turut. Dalam berita ini juga didukung dengan foto-foto ya. Ada foto Bupati Askolani berjabat tangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kemudian ada juga foto Pak Askolani memegang ya penghargaan yang baru saja diterima, dan juga ada foto bersama dari Bupati Askolani. Dan kita sapa dulu Pak Bupati Askolani ya, Ded ya. Assalamualaikum Pak Bupati Banyuasin, Bapak Askolani. Semoga selalu sehat dan lancar melaksanakan tugasnya di Banyuasin ya. Dan kita bercerita dan mengulas sedikit ya tentang prestasi yang pernah diraih juga oleh Kabupaten Banyuasin, Ded ya. Iya Kak. Ketika Wapres berkunjung ke Banyuasin beberapa waktu yang lalu, di mana Wapres mengapresiasi Kabupaten Banyuasin yang menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Oke, kita langsung ke ulas berita yang lainnya tentang giat pembangunan di Kabupaten Mubah ya.
Kali ini ada PJ Bupati Mubah Apriyadi berharap tumbuhkan ekonomi dengan subjudulnya Roadshow Literasi dan Inklusi Keuangan. Dan saya sapa dulu Bapak Apriyadi sebagai PJ Bupati Mubah. Assalamualaikum Pak Apriyadi, semoga selalu sehat juga ya dan lancar melaksanakan tugas-tugasnya di Musi Banyuasin ya. Dan kita juga cerita sedikit ya bahwa Kabupaten Musi Banyuasin sebentar lagi akan merayakan ulang tahun ya, yang ke-66 ya, dan giat menuju ulang tahun Kabupaten Musi Banyuasin ini akan diisi dengan beragam acara. Salah satunya adalah Mubah Expo ya, yang dimana pembukaan Mubah Expo ini sepertinya akan dilakukan pada tanggal 28 September 2022, di mana pembukaan Mubah Expo ini akan dimeriahkan dengan penampilan Rara Lida dan Maggie Dias. Oke, Dan kembali lagi ke halaman 1 ya, ulas berita giat pembangunan mungkin dari Pemprov Sumsel. Silakan Dedi baca. Untuk Pemprov Sumsel ini kita angkat judul Herman Deru berstatement program kegiatan APBD perubahan berkesinambungan dan tepat guna. Oke, langsung ke halaman 12 kayaknya kita ada ya. Oke, saya perlihatkan halamannya, Dedi yang baca. Tim kreatif bisa lihat. Oke, silakan Dedi baca. Oke, selanjutnya halaman 12 ya. Ini kita perlihatkan tim kreatif. Halaman 12 ini berita dari Kabupaten Pali dengan judul APBDP tahun 2022 disahkan, terjadi kenaikan anggaran sebesar 50 miliar dengan subjudul Heri Amalindo ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Pali. Oke, Dan kita ke halaman dalam ya. Kita mulai ulas berita untuk halaman politik dan pemerintahan ya. Ini tim kreatif bisa lihat. Oke, dan halaman politik dan pemerintahan ini adalah yang diedit oleh Asnadi, wartawan kita di Pagar Alam, dan dibantu juga oleh koordinator liputan Denny Kurniawan. Untuk berita HL diambil judul Wagub Mawardi tingkatkan sistem kearsipan Sumatera Selatan. Kemudian ada berita Kemenkumham layani 1231 permohonan hak cipta di Sumsel, dan ada juga berita yang didukung dengan fotomaster dengan judul berita Kunker keempat Lawang Hajah Fauzia MD sosialisasikan GSMP di hadapan PKK Desa Canggu. Oke. Untuk ulas berita halaman 3, silakan Dedi. Oke Kak, untuk halaman 3 ini dengan rubrik Mubah Sinergi Mubah Terus Berkarya, ini tim kreatif. Di mana headline-nya, judul beritanya PJ Bupati Mubah Haji Apriyadi lantik pengurus YJI dan GOE dengan subjudul kerahkan seluruh organisasi wanita dukung program pemerintah. Tampak di foto PJ Bupati Mubah Haji Apriyadi foto bersama saat pelantikan. Oke, langsung kita ke halaman berikutnya, halaman info bisnis. Ini hadiah halaman 5. Oke, tim kreatif bisa lihat. Oke, lanjut ya, kita langsung ke berita HL. Ini diambil berita Bea Cukai Bengkulu ekspor 1000 lintah hidup. Kemudian ada berita yang didukung dengan foto pemerintah uji coba program konversi kompor LPG ke kompor induksi. Kemudian ada juga berita antisipasi harga naik, Bulog Cianjur siapkan cadangan beras. Oke, lanjut ke halaman 6, silakan Dedi. Untuk halaman 6 ini kita perlihatkan dulu di mana rubriknya rubrik Kota Musi terkait pemberitaan di Kota Palembang, tim kreatif. Untuk halaman 6 ini headline-nya dengan judul Pemkot alihkan KTP elektronik 11.000 ASN ke digital selama sebulan. Kemudian ada berita dengan judul penyaluran air bersih ke masyarakat diberikan subsidi. Selanjutnya berita dengan judul Pertamina gelar AJP ke-19 tahun 2022. Oke, lanjut kita ke halaman 7, masih rubrik Gemas Sriwijaya. Oke, tim kreatif bisa lihat ya. Oke, kita langsung saja ke berita utama atau berita HL. Ini berita dari Lahad ya, dengan judul 40 km jalan Kecamatan Kikim Selatan diaspal. Kemudian ada berita aktor sinetron motivasi tim penggerak PKK tentang KAK. Kemudian ada berita Polres Lahad gelar tasakuran polisi lalu lintas ke-67. Kemudian ada berita dari Indralaya, judulnya APBD perubahan agar berdampak terhadap masyarakat. Berita ini didukung dengan foto. Halaman berikutnya, halaman 8, silakan Dedi. Oke, halaman selanjutnya halaman 8. Tim kreatif.
Halaman 8 ini berita dari Pagar Alam, Empat Lawang, Pali, Lubuk Linggau, dan Musirawas. Untuk headline-nya berita dari Pagar Alam dengan judul warga buang sampah sembarangan akan didenda. Kemudian ada berita lagi dari Lubuk Linggau dengan judul AMPG Sumsel Roadshow ke Musiraya gaungkan kemenangan Golkar pemilu 2024. Selanjutnya berita dari Pagar Alam dengan judul Alpian cek kondisi pasar terminal Nendagung dengan subjudul jawab dan penuhi keinginan pedagang. Oke, halaman berikutnya halaman 9. Silakan Dede perlihatkan dulu korannya. Oke, halaman 9. Tim kreatif. Halaman 9 ini berita dari Prabu Muli, Oki, dan Muara Enim, di mana untuk headline-nya berita dari Oki dengan judul atlet Oki raih medali emas ke Jurnas Wusu dengan subjudul Piala Presiden RI di Surabaya. Kemudian ada berita dari Muara Enim dengan judul promosikan songket meraje di pameran Krianusa 2022. Selanjutnya berita dari Prabu Muli dengan judul progres flyover Pati Galung capai 82,24% dengan subjudul akhir November ditargetkan selesai. Selanjutnya berita dari Muara Enim dengan judul PJ Bupati Muara Enim terima kunker staf khusus PT PLN. Oke, dan tampaknya udah selesai ya ulas berita kita untuk halaman dalam, Det, ya. Iya, Kak. Dan tampaknya ulas berita kita malam hari ini juga sudah hampir selesai ya. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada mengucapkan terima kasih untuk penonton Lensa SN yang sudah setia ya menonton tayangan-tayangan Lensa SN. Dan kita umumkan sekali lagi bahwa ulas berita akan hadir lebih banyak karena jumlah pengunjungnya juga banyak juga, Det, ya. Iya, Kak. Dan teruslah memberikan komentar-komentar positif agar kami juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes, Det, ya. Dan quote kita malam hari ini adalah jadilah yang terbaik tanpa harus diungkapkan dan disombongkan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.